semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 2 dari kelas 3E. Di sini kita akan bahas tentang apa sih psychological well-being itu. Pasti pada penasaran kan? Yuk simak baik-baik definisinya. Apa itu psychological well-being? Psychological well-being menurut Riff yaitu sebagai sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusannya sendiri, dan dapat mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Pada jurnal ilmiah Riff dan Keyes yang berjudul The Structure of Psychological Well-being Revisited 1995 juga mengatakan bahwa manusia memiliki dua fungsi positif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Yang pertama adalah tentang bagaimana individu membedakan hal positif dan negatif akan memberikan pengaruh untuk pengertian kebahagiaan. Konsep yang kedua adalah menekankan kepuasan hidup sebagai kunci utama kesejahteraan. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang hasil riset penelitian mengenai psychological well-being. Pasti pada penasaran kan? Yuk simak baik-baik. Langsung aja ya. Yang pertama, ada hasil riset yang berjudul Psychological Well-being ditinjau dari dukungan sosial pada santriawan dan santriawati di Yayasan Al-Burhan Hidayatullah Semarang yang dikerjakan oleh Amalia Ilatunisa Islami Mustafa dan Prasetyo Budi Widodo dari Universitas Diponegoro. Hasil riset ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sih hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada santriawan dan santriawati. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan psychological well-being. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin tinggi pula psychological well-being pada santriawan dan santriawati. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial, maka semakin rendah pula psychological well-being pada santriawan dan santriawati. Tanda positif dalam hasil riset tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh signifikan antara psychological well-being dan dukungan sosial di Yayasan Al-Burhan Hidayatullah Semarang dapat diterima. Dukungan sosial mempunyai sumbangan efektif sebesar 18,2% terhadap psychological well-being, sedangkan 81,8% ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut. Lalu yang kedua, ada hasil riset yang berjudul Kesejahteraan Psikologis atau Psychological Well-being pada siswa di SMK Negeri 26 Bangunan Jakarta yang orang tuanya bercerai oleh Tia Ramadhani, Junaidi, dan Atik Sismiati S. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 52% siswa memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, sebesar 42% siswa memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi. Lalu, 6% siswa memiliki kesejahteraan psikologis yang sedang atau cukup. Kesejahteraan psikologis siswa yang orang tuanya bercerai pada penelitian ini berada dalam taraf rendah, yang berarti perlu adanya penanganan lebih lanjut agar kesejahteraan psikologis siswa menjadi lebih tinggi. Nah, dua riset tersebut adalah hasil riset yang mengenai psychological well-being yang telah saya cari. Nah, di video yang ketiga, kita akan bahas dari segi dimensinya. Kira-kira apa saja ya aspek yang muncul dalam psychological well-being? Baik, saya akan menjelaskan dimensi dalam psychological well-being. Dimensi dalam psychological well-being merupakan intisari dari teori positive functioning psychology yang dirumuskan oleh Riff. Ada 6 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi penerimaan diri, yang kedua ada dimensi hubungan baik dengan orang lain, yang ketiga ada dimensi penguasaan lingkungan, yang keempat ada dimensi otonomi, yang kelima ada dimensi tujuan hidup, dan yang terakhir ada dimensi pertumbuhan pribadi. Nah, untuk dimensi penerimaan diri atau yang biasa disebut self-acceptance, dalam teori perkembangan manusia, self-acceptance ini berkaitan dengan proses penerimaan diri individu, baik pada masa kini maupun masa lalunya. Selain itu, self-acceptance juga menjadi ciri utama kesehatan mental dan karakteristik individu dalam mencapai aktualisasi diri. Individu yang dapat mencapai aktualisasi diri adalah individu yang mampu menerima segala kekurangan dan kelebihannya.
Pada dimensi hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others, pada teori self-actualization mengemukakan konsepsi bahwa hubungan positif dengan orang lain merupakan bentuk rasa empati, memahami konsep mampu memberi dan menerima antar sesama individu. Dimensi penguasaan lingkungan atau environmental master adalah kondisi di mana individu sudah mampu menciptakan lingkungannya sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, di mana individu sudah mampu maju dan berkembang dengan memanfaatkan dan lebih peka terhadap segala peluang yang ada di sekitarnya. Biasanya ditandai dengan penggunaan nilai-nilai yang lebih bermanfaat atau dimanfaatkan secara maksimal dan mampu mengembangkan dirinya untuk lebih kreatif. Nah, dimensi otonomi adalah dimensi yang mencerminkan sebuah kemandirian. Digambarkan bahwa individu sudah mampu untuk menentukan tindakannya sendiri atau mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Dimensi tujuan hidup atau purpose of life adalah kondisi di mana individu sudah mampu mencari makna dan tujuan hidup di dalam kehidupannya sendiri. Kemudian individu sudah mampu mencapai kesehatan mental serta proses perkembangan yang matang. Biasanya ditandai dengan perencanaan dalam mencapai target atau tujuan di dalam kehidupannya sendiri. Nah, yang terakhir ada dimensi pertumbuhan pribadi atau personal growth, adalah kondisi di mana individu sudah mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Salah satu hal yang menjadi penting dalam dimensi ini adalah kebutuhan individu untuk mengaktualisasi diri yang perlu untuk segera dipenuhi. Nah, terakhir, apa aja sih peran variabel yang bisa kita kaitkan dengan masa pandemi seperti ini? Nah, karena sudah di penghujung materi, kita akan kasih kalian tips and trick tentang peran variabel tersebut di masa pandemi seperti ini. Pasti penasaran? Kita simak yuk! Nah, sekarang aku mau ngejelasin nih, kira-kira psychology well-being itu punya peranan yang penting nggak sih di tengah-tengah pandemi saat ini? Dan jawabannya tentu ada ya, karena dengan adanya kondisi saat ini dapat menjadi tresor yang dapat menggerogoti kesehatan psikologis kita dan dapat mempengaruhi kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Psychology well-being ini juga memiliki keterkaitan nih dengan kesejahteraan ekonomi dan fisik. Ketiadaan kesejahteraan ekonomi dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis manusia, begitupun sebaliknya. Menurut hasil riset, kesejahteraan psikologis atau psychology well-being ini pun dapat mempengaruhi imunitas tubuh kita. Dan imunitas tersebut adalah kunci dalam melawan pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebetulnya pandemi ini tidak akan berdampak besar jika setiap individu memiliki imunitas yang baik secara fisik maupun kejiwaannya. Karenanya, penting untuk menciptakan tatanan di mana masyarakat dapat mencapai kesejahteraan psikologis yang baik agar bisa menjadi tangguh dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Bahkan seorang motivator Tum Desem Waringin pernah mengatakan bahwa kebahagiaan dan emosi positif adalah salah satu kunci dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Lalu, kebahagiaan dan emosi positif seperti apa sih yang dapat menjadi tips and tricks kita dalam mencapai kesejahteraan psikologis, khususnya pada masa pandemi seperti ini? Kira-kira yang kayak gimana sih? Nah, kesejahteraan psikologis itu dapat kita awali nih dengan cara memiliki mental yang sehat atau mental yang positif terlebih dahulu. Seperti jauhkanlah nih pikiran kita dari pikiran yang buruk ataupun negatif. Perbanyaklah melakukan kegiatan yang membuat kita merasa bahagia, seperti bernyanyi, menari, atau melakukan hobi-hobi yang kalian sukai. Walaupun pada saat ini kita hanya bisa beraktivitas dari dalam rumah, tetapi kita harus tetap bersemangat dan menyibukkan diri kita dengan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan seperti berolahraga dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya agar kita memiliki kesehatan fisik dan mental yang bisa seimbang. Nah, gimana penjelasannya teman-teman di video kita kali ini tentang psychological well-being? Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang kita dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dadah, see you next time.